Shalom, selamat hari Minggu, selamat lagi kita berbakti melalui ibadah online pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini bertemakan persaudaraan dalam Kristus. Hamba Tuhan yang membawakan firman, Pendeta Peter Abednego. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, tubuh kita untuk kita memulai ibadah kita. Diundang jemaat berdiri, mari kita nyanyikan pujian nama Yesus termulia dari PKJ 184 ayat 1 dan 2. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatan
mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Sebagai nats pembuka dalam ibadah kita pada hari ini diambil dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jemaat silakan duduk. Mari kita sambut nats pembimbing dengan kita menyanyikan pujian di saat ini, ku angkat tembang dari PKJ 219 ayat 1 dan 3. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Kita masuk dalam pengakuan dosa seperti yang dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari secara pribadi kita mengaku dosa-dosa kita. Inilah kami, ya Bapa, anak-anak-Mu datang lagi menghampiri takhta-Mu. Kami memohon pengampunan atas segala perbuatan salah dan dosa yang telah kami lakukan sepanjang minggu yang berjalan, bahkan sepanjang hari ini, agar kami boleh dilayakkan. Tuhan mengampuni akan segala yang telah kami perbuat, menyakiti sesama, teristimewa menyakiti hati Tuhan. Bahkan Tuhan rela mati di kayu salib untuk menembus kami. Biarlah kami selalu taat setia mengikuti akan
tuntunan kasih Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, agar kami boleh layak selalu. Inilah pengakuan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah sumber pengampunan dosa. Kami berdoa dan bermohon. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa kita, mari kita menyanyikan pujian Dulu Ku Tertindih Dosa dari PKJ 199 ayat 1 dan 2. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Ia jamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita menyambut berita anugerah dengan kita menyanyikan pujian Ku Dengar Suara Yesus dari PKJ 187. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun
Aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari. Aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Jemaat diundang berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dalam kitab Efesus 5, ayatnya yang pertama dan kedua. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami merindukan sapaan sabda-Mu, bersabdalah kepada kami, dan dengan roh-Mu lah yang kudus, agar dapat kami mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan saat ini diambil dari Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Berbahagialah setiap kita yang memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu persaudaraan dalam Kristus. Persaudaraan dalam Kristus. Setiap orang pada dasarnya senang memiliki saudara. Apalagi ketika saudara yang ada adalah saudara yang menopang, yang menguatkan, dan kemudian memberikan kekuatan dan memahami diri kita. Alangkah senangnya diri kita. Pas lagi butuh pertolongan, ada saudara yang datang, menguatkan, menopang, menolong. Betapa bahagianya diri kita ketika ada orang yang menopang diri kita dan memahami diri kita. Tetapi pada kenyataannya ada juga saudara-saudara kita, saudara yang kemudian mungkin tidak menopang, bahkan mungkin tidak mendukung diri kita. Bagaimana kita secara iman memaknai persaudaraan di dalam Kristus, memandang saudara yang ada, dan kemudian apa yang sepatutnya kita lihat dan maknai sebagai saudara di dalam Kristus. Di dalam pembacaan kita pada kesempatan saat ini di dalam Markus pasal 3 yang tadi kita baca ayat 31 sampai 35, dikisahkan ketika Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang dan kemudian mengusir setan dan banyak hal, orang kemudian begitu berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan ketika saat itu yang terjadi adalah ketika ada orang juga yang begitu senang ketika disembuhkan, dipulihkan, tetapi juga ada orang-orang yang tidak senang kepada Yesus. Ada yang iri, menjadi marah, tidak suka kepada Yesus. Dan ketika itu terjadi, ketika Yesus yang mengusir setan, menyembuhkan banyak orang, ada orang-orang tertentu, orang Farisi dan kelompoknya mengatakan, ini Yesus ini tidak waras. Ini kerasukan setan. Ini Yesus itu tidak waras. Dan ketika keluarga, ibu dari Yesus dan juga saudara-saudaranya mendengar akan hal itu, maka mereka datang hendak menemui Yesus dan memberikan support supaya Tuhan Yesus istirahat atau menemui Yesus. Ketika itu terjadi, nah ini hal yang menariknya. Ketika ibu dan saudara-saudaranya datang kepada Yesus, Yesus yang dibully oleh sekelompok orang tertentu, ini keluarganya mau datang nih. Tapi apa tanggapan Yesus terhadap ibu dan saudara-saudaranya?
sebelum berbicara mengenai tanggapan, ada hal yang mau kita lihat dulu ya. Di sini siapa yang disebut dengan saudara Yesus? Apakah ini yang disebut dengan saudara kandung? Tentu kalau kita sekilas begitu kita bisa, iman kita tergoyahkan. Kalau begitu ibu dari Yesus punya anak lagi. Kalau begitu Yesus punya saudara-saudara kandung. Ataukah bagaimana? Tentu bukan itu, saudara-saudara. Bukan itu, Bapak Ibu yang terkasih. Yang dimaksud dengan saudara-saudara Yesus adalah bukan dari anak dari Maria, sang ibu, bukan. Ada pula yang penafsir yang mengatakan, oh kalau begitu Yusuf sebelumnya pernah menikah. Itu juga bukan. Tetapi lebih kepada yang dimaksud dengan saudara-saudaranya, ini adalah sepupu dari Yesus. Maria, sang ibu, punya saudara dan punya anak. Nah, anak dari saudara Maria ini, yang adalah sepupu dari Yesus, umum pada saat itu juga disebut sebagai saudara. Jadi ketika Maria atau sang ibu bersama dengan saudaranya datang kepada Yesus, bukan saudara kandung, tetapi lebih kepada sepupu yang pada waktu itu umum disebut dengan saudara. Ketika mereka menjumpai Yesus, mencoba menjumpai Yesus, apa tanggapan Yesus terhadap orang banyak? Dan dikatakan, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Mungkin kalau kita mendengar ini aneh, lah itu ibunya yang melahirkan, yang membesarkannya. Kalau disebut siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ketika Yesus menyampaikan hal tersebut, Yesus mau memberikan sebuah pandangan baru tentang makna akan saudara. Makna saudara bagi bangsa Israel pertama-tama merujuk kepada hubungan kekerabatan, hubungan sedarah. Kalau tidak sedarah, sebangsa. Kalau tidak sebangsa, dapat satu keyakinan. Sehingga yang disebut dengan saudara bagi orang Israel adalah yang sama. Satu darah atau satu suku bangsa atau satu keyakinan. Itu yang disebut dengan saudara bagi bangsa Israel pada waktu itu. Yesus mau memperluas, Tuhan Yesus mau memperluas makna yang ada. Orang seringkali dengan pemahaman saudara pada waktu itu, aku mau mengasihi kalau dia sama dengan aku sedarah, atau dia sama satu suku bangsa dengan aku, atau dia satu keyakinan dengan aku. Kalau tidak sekerabat, tidak satu suku bangsa, tidak keyakinan, dia bukan saudaraku. Tidak perlu aku mengasihinya. Dalam hal seperti itu, Tuhan Yesus memberikan makna baru yang disebut dengan saudara. Nah, ini mau kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan adalah barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Di sini kita dapat menemukan tentang makna persaudaraan menurut Yesus, makna persaudaraan di dalam Yesus. Jadi apa? Apa yang kemudian disebut dengan melakukan kehendak Allah? Kehendak Allah yang seperti apa? Kehendak Allah yang mana? Kehendak Allah tentunya yang baik dan yang benar. Namun kalau baik dan benar, kita perlu contoh-contoh yang lebih sederhana. Apa yang dimaksud dengan yang baik dan yang benar dalam hubungan persaudaraan di dalam Yesus? Ingat di dalam Matius pasal 25, Yesus pernah berkata, barang siapa Matius pasal 25 ayat 40, barang siapa mengasihi saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebab ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku orang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Itu yang disebut dengan kehendak Allah. Dan juga kita dapat menemukan contoh yang lainnya. Ingat dalam perumpamaan kisah tentang seorang Samaria yang murah hati? Dan siapa yang Yesus sebut dengan sebagai siapakah sesamaku manusia?
yaitu Dia yang menunjukkan kemurahan. Perumpamaan itu pun mengingatkan tentang orang seringkali memandang sesama ataupun saudara adalah yang sama. Satu suku bangsa, ya, kalau beda suku bangsa, oh itu bukan sesamaku. Yesus mengatakan, sesamaku manusia, ya, adalah dalam maksud adalah Dia yang menunjukkan kemurahan. Kalau dalam Matius pasal 25 yang menunjukkan kasih. Dan bahkan yang lebih luas, Tuhan Yesus pernah menyampaikan tentang makna sesama, tentang kasih kepada sesama, bahkan terhadap musuh sekalipun. Kasih yang harus kita tunjukkan, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada diri kita, dan bahkan kepada musuh kita sekalipun. Sehingga makna saudara, ya, tidak dibatasi oleh apa yang sama. Satu suku bangsa, satu kerabat, satu keyakinan. Tetapi persaudaraan di dalam Kristus adalah orang melakukan kehendak Allah, orang menunjukkan kemurahan, orang menunjukkan kasih, bahkan terhadap musuh sekalipun yang berbeda. Dari sini kita bisa memandang belas kasih, kasih yang harusnya melampaui batas-batas apa yang ada. Dan kasih dan kemurahan itulah itu yang menjadi kehendak Allah, yang memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini ketika kita ada di dalam masa pandemi, ya, wabah masih ada, apa yang dapat kita lakukan? Kalau dalam kaitan dengan perikop yang kita baca, saudara bukan hanya dibatasi oleh kerabat atau suku bangsa atau keyakinan. Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk mengasihi lintas batas. Kasihnya, kasih Kristus yang harus ditunjukkan lintas batas, lintas dari apa yang sama atau menjadi batas-batas. Kita dipanggil untuk dapatkah kita mengasihi orang mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Kasihnya bukan berarti kita harus identitas imannya menjadi sama, bukan. Tapi dapatkah kasih melampaui identitas apa yang ada, melampaui suku bangsa, melampaui etnisitas, melampaui perbedaan agama. Kasih dari Kristus yang kita terima, kasih itulah yang kita hadirkan kepada sesama. Dalam masa pandemi saat ini pun kita dipanggil untuk dapat berbagi kasih. Kita dipanggil untuk menyatakan kebaikan kepada siapa? Sesama atau juga orang lain, kepada saudara-saudara kita, baik yang seiman ataupun yang tidak seiman. Saudara di dalam Kristus dimaknai adalah yang melakukan kehendak Allah. Kita dalam suasana seperti ini kita pun dapat dipanggil. Kalau kita ingat di dalam Matius pasal 25, ketika aku haus, ketika aku lapar, ketika aku tidak punya pakaian, ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku, kamu melawat aku. Tentu yang utama adalah bagaimana perhatian kita, bukti nyata, aksi nyata kita. Kita bisa memberikan perhatian kepada sesama kita atau bahkan orang lain, saudara kita, dengan apa? Dengan bentuk perhatian nyata. Kita bisa mengirim makanan. Sekarang sudah zamannya sudah zamannya online. Bahkan kita bisa mengirim makanan, minuman, vitamin, obat-obatan dengan kemudian aplikasi online, dengan ojek online dan lainnya. Kita bisa memberikan perhatian. Seorang tokoh yang menggambarkan bagaimana kasih lintas batas yang menjadi saudara di dalam Kristus. Siapakah dia? Yang secara sederhana dapat kita lihat dan contohkan, yaitu Mother Teresa. Mother Teresa menjadi berkat di Kalkuta, India. Dia menjadi tokoh yang mengasihi dengan aksi nyata. Bagi dia, saudara di dalam Kristus adalah ketika dia bisa menunjukkan terhadap orang yang lemah, orang yang sakit. Dapat mungkin tidak ada untungnya ketika dia tolong. Beda agama, Mother Teresa dari Kristen, Katolik, mungkin orang-orang yang ditolong dari Hindu, ada perbedaan iman. Tapi bagi Mother Teresa, dialah saudara.
ketika aku mengasihi orang-orang yang lemah, yang miskin, aku seperti menunjukkan kasihku kepada Kristus. Memberi minum, memberi makan. Aku melihat orang lain yang telanjang, yang papa, yang hina, yang miskin. Aku menunjukkan kasihku seperti untuk Kristus. Mother Teresa menjadi contoh konkret yang sangat nyata. Menjadi saudara di dalam Kristus. Bukan hanya apa yang sama, tapi juga apa yang berbeda. Kasih yang lebih utama hadir. Kita mengasihi karena Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi diri kita. Seperti sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang persaudaraan di dalam Kristus. Lagu tersebut adalah dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita dipanggil menjadi berkat, menghadirkan kasih Kristus. Apalagi ketika kita satu iman, harusnya menjadi berkat. Kita yang satu iman bukan malah menindas sesamanya, tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat, menghadirkan kasih Kristus, baik yang satu iman ataupun yang berbeda iman, sepemikiran dengan kita atau berbeda pemikiran dengan kita, bahkan terhadap musuh sekalipun. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara di dalam Kristus adalah ketika kita melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Yesus Kristus Tuhan Allah kami, saat ini kami hendak berdoa Tuhan untuk pelayanan dari Pauk Tomang. Tuhanlah kiranya yang memberikan senantiasa topangan pelayanan di dalam masa pandemi. Kami saat ini hendak berdoa untuk Ibu Pardede, Ibu Darmi, Ibu Marbun, Ibu Noni Rahman, Ibu Iswanti, Ibu Lili Arifin, Ibu Indriani, Bapak dan Ibu George Tumiwa, Bapak dan Ibu Jerry Ajusman, Bapak Iwan Gunawan, Bapak Simanjuntak, Bapak Tabrani, Bapak Chandra, dan Bapak Heng Kumara. Tuhanlah yang menopang, memulihkan kesehatan dari saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk keluarga yang berduka. Kami hendak berdoa untuk keluarga dari Ibu Lydia Prayitna, Ibu Ayen, atas meninggalnya Mama terkasih, almarhumah Ibu Lindawati. Dan juga Tuhan, kami hendak berdoa untuk keluarga Pak Randy Masih atas meninggalnya istri yang terkasih, almarhumah Ibu Enita Sofia. Tuhanlah yang kiranya menopang, memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang berduka ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pemuda dalam pergumulan di masa pandemi ini. Tuhanlah kiranya yang menopang para pemuda ataupun keluarga-keluarga di dalam masa pandemi ini tetap berjuang dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, inilah doa syafaat kami, dan kami hendak mendasarkan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Sebagai nats persembahan terambil di dalam kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar atas nama Bendahara Pok Tomang, Ibu Lea Anggraini. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Semuanya itu dipergunakan untuk pelayanan di Pok Tomang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta jemaat, firman Tuhan pada kebaktian Minggu 8 Agustus telah dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Peter Abednego. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga Bapak Pendeta Peter Abednego. Dan untuk ibadah pada minggu yang akan datang, 15 Agustus akan dilayani oleh Pendeta Anwar Chen PhD. Marilah kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya, dan boleh kita mengikutinya melalui online. Dan untuk persembahan dapat diikuti warta cetak yang telah dikirimkan melalui grup WA Gereja Pok Tomang. Warta komisi, ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 15.30, dan Komisi Remaja dilaksanakan secara online juga setiap Minggu pukul 13.30, dan ibadah Komisi Anak dilaksanakan secara online juga setiap hari Minggu pukul 11. Marilah kita mengingatkan putra-putri kita, anak cucu kita untuk bisa mengikuti ibadah online tersebut. Ulang tahun jemaat yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini, Ibu Indriani. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta dengan segenap keluarga. Berita duka cita telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Ibu Lindawati, mama dari Ibu Lydia atau Ayen, pada hari Selasa 27 Juli 2021 dan telah dikebumikan pada hari Rabu 28 Juli di TPU Petamburan. Kemudian telah berpulang juga ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Ibu Enita Sofia atau Ibu Evi, istri dari Bapak Randy Masih, pada hari Sabtu 31 Juli 2021 dan telah dikebumikan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 di TPU Petamburan. Segenap majelis dan jemaat Pok Tomang menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Dan terakhir, pada segenap jemaat yang telah mengikuti ibadah ini, kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengundang jemaat untuk bisa kembali hadir dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita akan menerima berkat dan penutup, mari kita nyanyikan pujian Serikat Persaudaraan dari Kidung Jemaat 249. Jemaat diundang berdiri. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat silakan bersaat teduh. Ibadah pada hari ini telah selesai. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.